barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Satu ekor onta bergantian. Makan kurang, pekerjaan berat, jarak jauh. Subhanallah. Dan di saat kembali dari perjalanan itu, jihad itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya satu ayat tentang harus ada di antara kita yang menjadi para penuntut ilmu. Ada yang hafal ayatnya? Coba tunjuk tangan yang hafal ayatnya. Boleh sana? Enggak. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ada yang bisa nyambung? Falawla nafara min kulli firqatin minhum. Sambung? Yang bisa nyambung tunjuk tangan. Tidak ada juga. Saya lanjutkan lagi. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Orang-orang beriman itu tidak mesti semuanya pergi berjihad, berperang. Tetapi harus ada di antara mereka, dari setiap kelompok atau setiap golongan, harus ada sekelompok yang pergi keluar, nafara juga, melakukan perjalanan, meninggalkan rumahnya, Lubuk Alung. Mana? Sama sekampung. Sekampung saya, sekampung kita. Mau jalan ya? Oh, Lubuk Alung juga. Masya Allah, itu ketupe paku sedap. Emang deh, itu di Pekanbaru ada. Ketupe paku Lubuk Alung. Pandai buat, pandai buat. Bisa makan, bisa. Makan bisa. Berapa sepiring? Makannya bisa? Berapa sepiring? Hah? Berapa sepiring? Lontong gulai paku. Berapa sepiring? Ada binti lah. Aliknya 10. Ini. Betul. Berbuat mandang nampak. Sekampung juga. Sama juga. Berapa orang yang Lubuk Alung? Hah? Ada lagi yang Lubuk Alung? Enggak ada. Ayolah. Tinggal untuk satu lagi Ustaz. Tinggal pula buat kasih. Nah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, meninggalkan negerinya untuk apa? Liyanfiru apa? Liyatafaqahu fid din, untuk tafaqquh fid din. Wa liyunziru qaumahum, sehingga setelah mereka tafaqquh, faqih dalam beragama. Kenapa kita harus faqih beragama? Kenapa kita mesti berilmu agama? Tidak tahu. Karena tanpa ilmu agama, tanpa tafaqquh fid din, ma fi khair, tidak ada kebaikan. Sebab ada hadis muttafaq alaih dari Muawiyah bin Abi Sufyan,
radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia paham beragama, faqih beragama. Sebab kalau tidak faqih beragama, amalan kita bisa sia-sia, amalan kita bisa berbeda-beda yang bertentangan, sehingga gara-gara pertentangan itu umat jadi bermusuhan. Kenapa? Kurangnya tafaqquh fid din. Buktinya di negeri kita ini kayaknya tafaqquh fid din itu agak kurang sedikit ya Pak Ustaz. Iya Ustaz. Iya. Ketek. Oleh sebab itu tercatatlah di negeri kita ini, wallahu alam, negeri Islam yang paling banyak aliran sesatnya. Itu yang terdaftar resmi, yang mendaftar ulang, dia ambil formulir belum daftar ulang banyak juga aturan aliran sesat. Maka oleh sebab itu kita ini ingin kita selamatkan negeri ini daripada kesesatan. Seorang sesat masuk surga? Orang tersesat mungkin masuk surga? Wih, saya kemana? Tersesat masuk surga? Ada? Kesasar masuk surga ada? Nggak ada. Masuk surga harus terang jalannya. Tapi kalau masuk neraka, tidak terang pun bisa masuk. Kalau masuk surga mesti jalannya terang, mesti lurus, ada aturan-aturan. Tapi kalau masuk neraka tanpa aturan bisa masuk? Tanpa aturan bisa masuk neraka? Yang mau masuk neraka tunjuk tangan. Tidak ada kan? Yang masuk surga? Tidak ada juga. Ya Allah, ya Allah. Surga tak mau, neraka tak mau, ada tempat yang lain tak ada lagi. Baik. Alaikum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka di sini kita tahu betapa tingginya nilai ilmu itu, dan berapa besarnya pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menuntutnya. Kenapa? Di situ jaminan keselamatan. Atau tinggal mana? Kalau sempat ada orang buka klinik pengobatan, dia tidak punya ilmu tentang kesehatan, mau berobat di situ? Tidak mau kita. Apa sebab? Apa sebab? Ini merusak. Awalnya sakit kepala, besok sakit jantung. Lebih parah sakit jantung daripada sakit kepala. Antum nak bikin rumah, minta tolong sama orang yang tak pandai nokok paku aja tak pandai. Berani? Tidak ada ilmunya. Tidak. Nanti 2 hari runtuh rumah kita. Taib. Dan seterusnya. Bahkan makan pun tidak mau kita makan makanan orang yang tak pandai masak. Dia rencana bikin bakwan, jadinya bakso. Mana aja. Sahih? Demikian juga. Maka ilmu agama itu lebih dari itu semua. Tidak mungkin kita percayakan agama kita pada orang-orang yang tidak berilmu. Sebab tidak berilmu itu sesat, menyesatkan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi kita, siapa namanya? Bin habisnya abdi mana, masya Allah. Mana kampung?
Hah? Kampung mana? Tanjung Rambutan? Aur Melintang. Masya Allah. Tengok jatuh kalau. Ini tapasan pilih. Aduh masih. Fadal. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ikhwani akhwati billah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi agama ini Nabi SAW tidak tahu kecuali setelah diberi tahu, diberi ilmu. Nabi SAW sampai Allah sebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapatkan engkau hai Muhammad dalam keadaan bingung. Kenapa dia bingung? Tidak bisa bagaimana cara menangani masyarakat ini. Dia tahu berhala-berhala itu syirik, tapi gimana cara memperbaikinya tidak tahu. Bahwa sesungguhnya tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian haram, artinya tidak sesuai. Tapi beliau belum punya cara untuk memperbaikinya. Dia tahu judi itu penyakit masyarakat. Dia tahu khamar itu tidak bagus, merusak. Tapi masyarakat gandrung semuanya. Akhirnya beliau bingung. Kapan baru beliau dapat cara untuk perbaikinya? Setelah diturunkan kepadanya ilmu. Siapa yang turunkan? Allah yang maha berilmu. Oleh itu ikhwani akhwati billah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah beliau diberikan ilmu maka bergerak beliau dengan arahan, bimbingan dan petunjuk dari Allah. Kalau Allah yang tunjukkan kita, tapi kalau Allah yang beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Maka diutuslah Nabi SAW dengan ilmu. Itulah makna perkataan Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih." Dia yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Al-huda kata Ibn Abbas, al-ilmu nafi'. Wa dinil haqq adalah al-amal as-salih. Nah, kita butuh yang seperti ini, ilmu yang berbuah amal. Kalau ilmu yang tak berbuah amal, ilmu untuk berdebat tidak berguna. Kita sudah melalui fase-fase yang panjang. Orang banyak hebat berdebat agama tapi tidak menjalankan agama. Dia hebat berdebat beragama tapi tidak pandai menjalankan agama. Anda maka Nabi SAW diberikan Allah ilmu itu fahada, maka dia beri petunjuk. Nah, selepas itu jadilah Nabi SAW membawa petunjuk dan yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu sih. Masuk waktu. Terus gimana kita? Stop aja dulu. Habis lanjut pengajian sampai jam 11. Ini orang sedang semangat nih, masa sebentar tidak boleh katanya. Ya deh, sampai 11 mau ya? Lain sejauhnya. Nanti saya ceritakan bagaimana orang dulu lupa makan gara-gara menuntut ilmu. Kalau kita lupa menuntut ilmu gara-gara ingat makannya, itu masalahnya beda. Lah, nantilah sebentar, azan dulu. Azan dulu mungkin satu pengajian lagi. Iya, silakan.
Enggak azan. Jamaahnya kita aja. Standar azan. Enggak. Ini masjid kan? Enggak, ini masjid khusus. Iya, azan dulu baru kita Gitu. nanti kajian lagi. Atau jangan-jangan minta saya yang azan. Masih ngaji? Masih ngaji? Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Jadi ada di semua. Dari mana ilmu tadi datangnya? Dari ilmu agama kita datang dari mana? Dari Allah. Berarti agama ini agama Allah, bukan agama bikinan manusia. Oleh sebab itu, agama Islam itulah yang diterima. Sahih? Maka tidak ada agama-agama, yang ada adalah satu agama. Innad dina
indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam. Islam yang mana? Islam yang mana? Hah? Islam yang Allah turunkan. Kepada siapa? Kepada para nabi. Berarti Nabi Musa apa agamanya? Islam. Nabi Isa apa agamanya? Islam. Nabi Daud apa agamanya? Islam. Nabi Adam? Islam, semua Islam. Tapi kok mereka berubah jadinya? Kok berubah jadi agama Yahudi, agama Nasrani? Kenapa berubah? Mereka tinggalkan ilmu yang Allah turunkan, mereka masukkan ilmu yang mereka pikirkan dan rasakan dalam agama. Paham? Akhirnya menjadi agama Yahudi karena diwarnai oleh pemikiran Yahudi. Nasrani juga seperti itu. Nah, Islam kita yang sekarang ini mungkin tak akan berubah juga. Mungkin tak akan berubah juga. Mungkin. Dengan apa? Memasukkan pemikiran-pemikiran dari umat Islam yang ada di negeri kita. Apa contohnya? Islam Nusantara, yaitu ingin menjadikan kearifan lokal adalah Islam. Jelas? Sehingga ada nanti sesajen syariat, syirik syar'i. Orang nak supaya panennya pakai apa namanya, supaya panennya bagus, dia dipersembahkan sesajen kepada Dewi. Hafal juga rupanya di sini. Sekarang orang Jawa aja. Dewi Sri. Nah, ini kan dianggap sebagai salah satu kearifan lokal. Sehingga kalau dulu orang-orang Jawa, Ustaz orang Jawa Ustaz ya. Orang Magelang beliau dia, bukan Jawa, orang Magelang. Dulu orang-orang agama lain dulu sebelum Islam masuk ke Jawa, mereka pakai mantra-mantra. Nah, supaya dia jadi syirik syar'i, diganti bacaannya dengan salawatan, dengan tahlilan. Jadi syirik syar'i. Mungkin benar syirik syar'i itu? Mungkin syirik jadi syariat? Hah? Nah, mungkin. Tapi kok bisa orang buat? Tadilah gara-gara ilmu hilang. Pembahasan besok ini, ketika ilmu dicabut. Saya tak tahu juga kok sama judulnya dengan yang di Pakubuh. Kata boleh orang ini ingin juga ke gitu. Ayolah, apa boleh? Sama mulai judul baru boleh juga, apalagi yang mengulang kan? Tapi jangan harus seperti kita, lain lagi nanti arah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jelas. Nah, oleh itu di saat ilmu sudah mulai redup, maka kita inilah yang akan mengembalikan cahaya itu. Nah, berat tak tuh kerja kita? Berat tak kerja kita? Berat tak? Menuntut ilmu berat tak? Sebenarnya lah berat apa tidak? Berat. Ini ya dari Lubuk Alung jauh-jauh sini ninggal ke orang tua, berat. Tapi Ustaz lebih jauh lagi weh. Ustaz di Bangkinang. Sampai sini. Dah. Bisa? Nah. Sampai pula dulu ke Jakarta, habis sampai ke Madinah, hampir lapis sampai ke Maroko. Tapi untung tak jadi. Untung tak
jadi. Nah, jangan hanya kenapa untung tak jadi, itu urusan saya, jangan ikut-ikutan. Iya, kalau saya jatuh ke Maroko tentu tidak ke Madinah saya kan itu. Mana lebih baik Madinah atau Maroko? Dah mulai. Tentu Madinah lebih baik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Nanti tentang fadilat Madinah tanya ustaz kita nanti. Baik. Jadi pekerjaan kita untuk menghidupkan cahaya-cahaya ilmu ini supaya terhindar masyarakat, pertama diri kita, keluarga kita, dari tersesat jalan karena tidak ada cahaya. Ini kalau tersesat kemana perginya? Kalau tersesat perginya kemana? Ya Syekh, kalau tersesat beragama perginya kemana? Ada orang tersesat masuk surga? Hah? Nanti masuk surga bapak nih, tersesat saya katanya. Ada? Ada. Yang tersesat masuk neraka. Nah, supaya tidak tersesat mesti ada cahaya. Cahaya apa? Ilmu tadi yang menunjukkan kita. Jelas? Nah, banyaknya pelanggaran, banyaknya amalan-amalan yang tidak sah gara-gara tidak berilmu. Tadi Ustaz katakan orang Quraisy dulu nyembah apa dia? Berhala. Siapa yang suruh? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Yang bangun Ka'bah dulu siapa? Yang bangun Ka'bah tunjuk tangan siapa? Mengulang bangunannya. Nah, taib Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim penyembah berhala. Penyembah berhala. Berarti ketika dibangun Ka'bah ada berhala. Terus kenapa kok ada? Kenapa kok ada berhala di tempat paling suci di dunia? Negeri paling suci di dunia mana? Makkah. Kemudian Madinah. Sampai-sampai Dajjal tak bisa masuk, dijaga oleh malaikat. Kau di sini? Kau di sini bisa Dajjal masuk? Tengok aja hari mainnya nanti. Masuk semuanya. Tapi kalau di Makkah, Madinah tidak. Nah, di dalam Ka'bah, tempat yang paling suci, tapi ada berhala. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Ya orang memang. Orang mana? Orang tadi. Siapa yang suruh? Allah. Allah yang suruh. Siapa yang suruh? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Siapa yang suruh? Hah? Pikiran mereka. Pikiran mereka. Orang kalau tidak berilmu mesti menggunakan. Orang kalau tidak berilmu dalam beragama mesti menggunakan akal. Menggunakan hati. Satu dengan ilmu kira-kira, satu dengan ilmu rasa-rasa. Itulah ilmu yang menyesatkan. Ilmu yang menyesatkan. Ilmu rasa dan ilmu kira. Jelas ya? Berapa ekor berhala waktu itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Berapa ekor berhala di dalam Ka'bah? Yang nunjuk tangan tidak ada, yang suara banyak. Ini suka demo nampaknya. Nah, yang tahu tunjuk tangan. Nah, berapa? 360 ekor. Iya. Kamu siapa yang kasih tahu tadi? Tidak ada. Nah, sini. Nah. Masya Allah. Sini cepat. Baik. Tisu pula bro. Sini. Masya Allah. Siapa nama induknya?
Induk berhala tu. Hah? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Tak jadi. Ya Allah. Anak kampung saya. Hah? Mana dapat copet apa itu? Ya silakan. Jadi 360 ekor berhala akibat ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Nah, makanya setiap penyimpangan itu bukan dengan ilmu, mesti dengan pikiran dan perasaan. Dan sayangnya kita dilahirkan semuanya punya perasaan dan punya pikiran, sahih? Cuman tidak semua kita lahir dengan ilmu. Coba yang di antara adik-adik ini yang langsung jadi ulama setelah lahir, tunjuk tangan. Ya kita tes. Tidak ada yang jadi alim kecuali tidak ada yang masuk alim, tapi yang langsung diberikan akal ada kan? Walaupun baru difungsikan secara matang setelah balik. Tapi semua kita punya perasaan dan punya pikiran. Makanya kenapa anak-anak yang belum balik tidak diberikan hukuman? Karena dia hanya pakai pikiran dan perasaan. Tapi kalau orang tua, dia sudah mesti berilmu, maka dia mukallaf. Kalau dia tidak berilmu, berarti salah. Kenapa tidak belajar? Tuh, kalian mau jadi orang berpikir saja atau menjadi orang berilmu? Mana yang lebih tinggi derajat, orang berpikir atau orang berilmu? Berilmu. Alhamdulillah. Sebab setiap orang berpikir, tidak semua orang berpikir berilmu. Tapi setiap orang berilmu pasti berpikir. Jelas? Jadi saya cerdas, Ustaz, bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Pakai apa alat antum tahu yang benar buruk? Abu Jahal sesat, dia tidak tahu dia. Mana cerdas Abu Jahal daripada antum? Tidak pernah. IQ-nya berapa? Abu Jahal 200. Nah, jadi kaum muslimin, kecerdasan Nabi kita cerdas, betul bukan? Nabi kita cerdas atau bukan? Super cerdas. Manusia paling cerdas semuanya. Tapi sebelum diberikan ilmu, beliau tidak tahu. Wa wajadaka dhallan fahada ma kunta tadri mal kitab wal iman. Nah, setelah dapat ilmu baru. Baik. Berarti ilmu yang kita miliki ini faedahnya satu, menyelamatkan dari tersesat. Jadi kalau nak jadi orang tak tersesat, mesti berilmu. Mesti berilmu. Jelas? Berarti mau tersesat atau tidak? Baik. Yang kedua, ilmu itu kaum muslimin dan muslimat membuat amal kita sah atau tidak ditentukan dengan ilmu. Sahnya amal itu ditentukan ilmu. Kamu tahu wudhu itu baru sah dengan apa? Sebelum belajar ilmu tentang wudhu, tahu tak wudhu yang sah dengan wudhu yang tidak sah? Makanya dulu waktu kecil kan kadang-kadang tak selesai basuh kaki kan, sah, ngaku aja lah, sama gitu, nah. Asal basuh gini aja kerannya selesai kan, uponnya masih segini masih belum terbasuh, sah? Karena itu belum berilmu. Tapi sekarang masih kayak gitu lagi. Hah? Nah, ini ada Ustaz Habib, ada Ustaz Serapi nanti ya. Ada rotan di sini. Oh, ada rupanya, masya Allah. Ya, tapi jangan selalu digunakan Ustaz. Kalau kami di pondok dulu luar biasa buyanya main rotan. Nah, alhamdulillah indah pada akhirnya.
Kalau bukan karena rotan buaya, kalau karena Allah kemudian rotan buaya itu dulu, entah jadi apa pula kita buaya. Hah? Rotan itu manis rupanya, setelah di belakangan baru terasa manis, waktu itu pahit. Ya. Pergi ke pasar mesti pakai peci. Apa sebab? Kalau pakai peci pasar nak mungkin nyuri lah kan? Sah? Ya kan? Malu kita. Kalau udah mulai balik nanti tak mungkin ngijok anak orang. Tahu ngijok? Tak tahu, tak usah tahu dulu nak. Ngerdip, nah. Tapi kalau tak pakai peci, orang tak tahu nak pesantren. Makanya kalau tak pakai peci pasar, rotan 3 kali. Tuh. Ada bekasnya tuh sih, merah tembuatnya, tapi manis. Alhamdulillah, semoga Allah menempatkan buaya kami di tempat yang tertinggi. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dan semua. Jadi sah tidak sahnya amal kita ditentukan dengan ilmu. Profesor doktor di bidang ekonomi, dia mesti nanya orang yang berilmu agama sekalipun tak bergelar. Sah? Sah ya? Nah, Ustaz, ini sah enggak wuduk saya, Ustaz? Lalu kita tanya, gimana wuduknya? Dia tunjukkan. Oh gitu belum sah dong. Kalau dia, oh sah Ustaz, menurut apa? Perasaan saya. Kan pakai perasaan ya kan? Kalau kita enggak, kita bacakan sah tidaknya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Hah? Enggak tahu qiraat rupanya. Wa arjulakum ila al-ka'bain. Tahu kita. Siapa yang bilang tak sah nih ayatnya? Siapa yang sah? Ini hadisnya. Kalau mereka tak sah tak? Oh rasa-rasanya sahnya. Memangnya kenapa tak sah? Kan itu lagi pikiran. Sahih? Makanya orang-orang yang tidak beriman pada Allah itu nanti menyesal. Walaupun mereka sekarang mengatakan maju pemikirannya, tapi di akhirat dia apa katanya? Law kunna naqilu, apa katanya? Law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ternyata orang kafir itu tidak berpikir rupanya. Mereka ngaku nanti. Sekarang ngaku dia. Kalau nak pemikiran yang terhebat kami orang barat. Sehingga sebagian orang timur kalau tidak ikut pemikiran barat tidak maju. Sah? Sahih? Sampai beragama pun harus ikut pemikiran orang barat. Ternyata di akhirat mereka bilang, law kunna nasma'u aw na'qilu. Oh, ternyata mereka dulu tidak menggunakan akal rupanya di dunia. Yang gunakan akal itu adalah yang mengikut ilmu. Jelas. Jadi sah tidaknya dengan ilmu. Kemudian dengan ilmu amalan berat menjadi ringan. Sah? Amalan berat bisa jadi ringan. Coba lihat, ada seorang pergi, tapi tidak pasti contohnya. Amalan berat jadi ringan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Dulu di waktu di kampung-kampung kita, mungkin sampai hari ini masih banyak Ustaz ya. Azan maghrib langsung qamat, masih banyak juga. Masih. Berat sekali kita menunggu antara azan dan qamat. Kenapa berat? Kenapa berat? Tidak punya ilmu. Tapi ketika kita tahu bahwa menunggu antara azan dan qamat itu banyak sekali kebaikan yang diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, akhirnya kita mencari waktu itu. Kalau cepat qamatnya malah kita yang rugi. Satu, la yazalul abdu fis salati man tadhara as-salat.
seorang hamba tetap dianggap solat selama menunggu solat. Duduk aja enggak solat dihitung solat, kan menunggu orang solat. Duduk tak berkojo dapat piti Allah. Weh, duduk tak bekerja dapat gaji, mau? Itulah. Duduk antara azan dan qamat. Apalagi kalau antum bekerja pula, tentu tambah banyak. Akhirnya dah tertarik. Ada orang disuruh duduk di kantor gaji berlipat. Ada yang nolak? Ada yang nolak dong. Bekerja aja dia mau, apalagi duduk aja. Pak, kamu dah duduk aja ya. Nanti sampai nyampe apa gaji 200.000. Mau tak? 200.000 sehari itu. Ini tak cuma 15 menit, 10 menit dapat pahala. Sahih? Apa lagi? Didoakan malaikat. Orang tahu jauh-jauh kadang pergi ke kuburan Syekh Fulan tak jelas tak dikabulkan tak tidak. Yang jualnya tak ada kabul gitu. Sampai dia mengeluarkan biaya banyak. Ini malaikat yang mendoakan. Ada doa malaikat yang tertolak? Malaikat yang berdoa ada tertolak? Mana yang lebih ikhlas, antum berdoa atau malaikat? Wih, malaikat tak ada nafsu, tak ada minta ada puji-pujian orang dia dah. Kita yang tidak dipuji orang, lama dikit doa mantap doa jujur. Iya tak? Kenapa? Yang minta dipuji itu kita, malaikat tidak, mereka tidak punya nafsu. Makanya amalan mereka ikhlas, mereka taat dan patuh, tak banyak cerita. Oleh sebab itu ringan lagi, tambah lagi dapat doa malaikat. Yang ketiga, doa kita mustajab. Oh, kita sendiri berdoa antara azan qamat mustajab. Minta apa saja. Kalau cerita orang-orang mustajab kaum muslimin banyak. Walhasil semakin banyak kita mengenal tentang agama ini, semakin mudah kita mengamalkannya. Sekarang berdakwah, berat berdakwah, iya. Biaya elok yang asawi, buruk ditilai orang. Kan ya? Yang kita sebut tu bagus. Qala Allah, qala Rasulullah SAW. Tapi tuduhan orang ni Wahabi. Ada Wahabi sini? Ini kalau Quran Sunnah Wahabi nama kalau gini. Tapi kalau buat yang non Sunnah itu nggak alus Sunnah. Berat. Tapi ingat, Nabi SAW tidak digelar Wahabi, tapi digelar kadzab, dusta, majnun. Apa arti majnun? Gila. Ada tonton disebut gila semua orang? Ada? Nanti masih ringan kita. Saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah disebut gila oleh orang. Belum pernah disebut gila. Iya. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat masih ringan kan? Karena mereka tahu kita masih sadar. Nah, jadi tahu kita Nabi saja yang dikasih ya Allah ujiannya berat. Apalagi yang kita nggak tahu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sudah berapa tadi? 3. Orang yang berilmu itu terangkat derajatnya tinggi-tinggi. Siapa mengangkat? Allah. Kalau Allah yang angkat, ada yang bisa menjatuhkan? Kalau Allah yang angkat, ada yang bisa menjatuhkan? Enggak. Digergaji Nabi Yahya sampai terbelah, tapi rusak namanya? Enggak. Musa dituduh sebagai pawak gerakan teroris. Waktu itu ada teroris ya, sebagai perusak keamanan, perusak sistem pemerintahan Fir'aun. Dikejar-kejar, rusak nama Nabi Musa? Enggak. Sahih? Nabi Ibrahim dilemparkan dalam api yang besar. Dan semua orang, seluruh masyarakatnya menuduh dia orang sesat. Yang sesat menuduh yang
Subhanallah. Makanya kan heran kalau sesama sesat tidak boleh saling menyesatkan. Yang disesatkan yang dapat hidayah. Coba seluruh masyarakatnya mengatakan Ibrahim sesat. Tapi apakah Allah menurunkan derajatnya? Tidak. Bahkan semakin disesatkan dia oleh masyarakat yang sesat, semakin dapat hidayah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sesat tak tahu dia tersesat. Kapan kita tahu kita tersesat? Di saat kita punya cahaya ilmu. Orang naik mobil, naik motor tak pakai lampu, tahu dia kesasar? Hah? Kapan dia tahu? Setelah hidupkan lampu. Hidup lampu, rupanya salah jalan. Sahih? Kita dulu ketika belum berilmu, kan banyak amal-amal yang biasa dibuat oleh masyarakat kita. Kan masyarakat kita kan kreatif sekali buat amalan-amalan baru di mana-mana. Bukan sini aja. Sini banyak memang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kapan kita tahu setelah lampu ilmu hidup? Sahih? Dulu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kami di pondok pesantren tanggal 10 Muharram bikin bubur, namanya bubur Asyura. Bubur Asyura, bubur 10 Muharram. Seingat saya tidak pernah dianjurkan untuk berpuasa waktu itu. Jadi masak bubur, makan bersama. Lalu setelah kita ketahui ternyata 10 Muharram itu bukan untuk makan bubur, bukan untuk pesta, tapi adalah untuk bersyukur, bukan syukuran. Bersyukur pada Allah dengan puasa. Dari mana kita tahu? Dari hidupkan lampu. Dulu lampu kan tidak hidup. Palito yang hidupnya. Tahu palito? Basuh hidung Nah, setelah dihidupkan lampu, terang. Ternyata Nabi SAW ketika datang ke Madinah, lalu dia dapatkan orang-orang Yahudi Madinah berpuasa tanggal 10. Lalu Nabi bertanya, puasa apa ini? Puasa 10 Muharram. Kenapa 10 Muharram? Ini hari Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari tirani Fir'aun. Nah, Nabi Musa puasa karena bersyukur pada Allah, bukan bikin bubur Asyura. Jadi esensi masalah intinya hilang, kulitnya yang datang, ya makannya yang datang, bukan puasanya. Tinggal perbaiki aja lagi, ya. Puasa hari itu buat bubur tidak ada masalah, untuk berbuka kan tinggal diluruskan. Cuman dulu lampunya masih remang, masih hidup mati gitu, karena spanningnya turun. Spanning kurang terang. Jadi akhirnya diperingati juga 10 itu, cuman tidak dengan yang diperingati oleh Nabi SAW. Nabi setiap tanggal 10 puasa Asyura. Apa pahalanya? Menghapus dosa setahun sebelumnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semakin terang lampu kita hidupkan, semakin jelas rupa yang nampak. Jelas? Jadi orang yang berilmu itu tahu dia mana jalan yang mana jalan yang sesat, mana jalan yang lurus. Semakin tahu kita. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, kalau demikian besarnya ilmu itu, tidak mau kita bersusah-susah menuntutnya. Tidak mau kita berjihad untuk menuntutnya. Tahu tidak pahala jihad? Orang berjihad, apa pahalanya? Masuk surga, mati syahid, langsung masuk
surga tanpa hisab. Mau tak masuk surga tanpa hisab? Panggil siapa nama tadi? Alif. Syahid masuk. Tapi Dasman tengok banyak utang katanya. Lama hitungnya. Yang paling lama itu hitung sesama manusia. Yang paling lama hitung sama manusia. Kamu memang rajin puasa Senin Kamis semuanya, tapi hasadnya luar biasa. Karena dulu ilmu tentang hasad tidak matang bagi saya. Kalau saya matang, saya katakan tidak mungkin beriman orang yang hasad. Tidak mungkin hasad orang beriman. Kata Nabi SAW, tidak mungkin berkumpul dalam hati seseorang hasad dan iman. Kena lagi di sini. Anak hasad itu banyak punya anak haram. Hasad itu melahirkan anak-anak haram. Apa contohnya? Contoh anak haram dari hasad. Pencumi. Ya. Orang hasad itu buat baik kita dicemoohnya, tak berbuat apa lagi. Jelas ya? Orang hasad, kita bawa misal pembukaan sekarton mineral air gelas ya. Itu tunyongnya itu dapat. Tidak ada baik. Antarkan ke rumahnya daging korban, misalnya 3 kilo, pun 3-nya. Pada orang lain antar setengah. Tidak ada baiknya. Mencemooh berpahala atau berdosa? Berdosa. Orang hasad melahirkan anak haram lagi, yaitu riba. Riba itu banyak saudaranya tuh mengintip-ngintip, cari-cari kesalahan. Makanya ketika ilmu itu tak matang sama saya, banyak problema yang harus dihadapi di akhirat. Makanya semakin berilmu kita, maka semakin memperlapang jalan kita ke surga. Baik. La ilaha illallah. Oleh sebab itu kita dapatkan mulai dari Nabi kita alaihissalatu wassalam, ketika dia didatangi oleh Jibril atau diturunkan kepadanya wahyu, beliau selalu senang dan gembira. Setiap dapat ilmu baru, dia bersenang-senang dan gembira. Apa sebab? Semakin terang lampunya, semakin jelas rupanya. Dulu misalnya khamar kan belum haram waktu itu, sahih. Lalu mulai berproses, turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas, sampai akhirnya ayat innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Allah, serentak mereka mendapatkan perintah itu semuanya tanpa kecuali. Kalau sempat ayat itu turun hari ini di negeri kita ini, serentak tidak kita membuang khabar kita? Ragu nampaknya. Iya, enggak. Apa sebab? Karena lampu kita masih remang-remang. Lampu kita. Apalagi banyak orang menafsirkan Al-Quran dan hadis tak dengan ilmu, tapi dengan perasaan dan pikiran. Ma'asyarul kiram. Oleh sebab itu maka Nabi alaihissalatu wassalam sangat suka. Makanya di bulan Ramadan ketika Jibril datang mengulang Al-Quran murajaah, beliau semakin pemurah. Semakin pemurah. Karena dia akan diberikan ilmu. Dan Nabi SAW tidak disuruh Allah berdoa minta tambah apapun kecuali tambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ma'asyarul kiram. Lalu para sahabat juga demikian.
melihat gurunya antusias mendapatkan ilmu, maka murid-muridnya juga antusias untuk menuntut ilmu. Adalah Umar bin Khattab bergantian dengan tetangganya orang Ansar untuk hadir di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Hari ini Umar yang turun untuk mengikuti Nabi alaihi salatu hadis. Weh, mau nak ke Bangkinang untuk belajar satu hadis? Weh, saya tanggung tambangnya pulang balik. Tidak mau. Kaum muslimin semua, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang mencari Abdullah bin Unais, sebuah hadis. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke Mesir, ya, mencari Abu Mas'ud Al-Ansari untuk satu hadis. Sampai di Mesir, saya mendengar hadis ini dari Nabi. Saya tidak tahu orang yang mendengarkannya selain engkau. Benar tidak? Ketika dikatakan iya, saya juga mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu jazakallahu anil islami khairan. Dia naik lagi ke punggung kudanya, balik ke Madinah. Istirahatlah dulu. Saya bukan untuk istirahat datang ke sini. Saya memang yang lebih paham tentu lebih bersemangat dari yang kurang paham. Kayaknya kita termasuk yang kurang. Kita pergi ke luar negeri atau keluar daerah, pergi nuntut ilmu, yang tengok dulu panoramanya dulu ya. Jangan lupa satu bawa kamera ya. Kan itu, jangan lupa bawa HP ya. Dan jangan lupa nanti ada enggak penginapan yang bagus. Kemudian makanan yang enak. Sama, pesantren sekarang juga banyak yang seperti itu. Orang tua tanya, ada laundry-nya Ustaz? Awak dulu nyuci di atas napal dulu. Napal tahu? Tidak tahu ya. Atau lahir tahun berapa sih? Batu-batu besar yang di dalam sungai itu. Jadi gini nyuci. Ya, nyuci sendiri. Kalian masih nyuci sendiri? Masih? Sama kita. Bagus itu. Kaum muslimin, ada yang masak kita sendiri. Tapi alhamdulillah hari ini jadi nyaman gitu. Ya kan? Ketika misalnya Umi Abdul Aziz tidak bisa masak, aman kita. Kan tinggal ambil telur, ceplok, selesai. Masa bikin goreng telur aja tidak pandai. Dulu goreng kacang panjang pandai, kok goreng telur tidak bisa. Sampai timun pun kami goreng dulu di pondok. Pernah masak goreng timun? Coba nanti. Itu pencobaan-cobaan gitu. Ternyata enak, yang penting lapar. Lauk paling enak itu adalah lapar. Nyamak lah nyebut lapar lah lain mandang. Dia kaum muslimin muslim. Makanya mereka bersemangat. Kenapa? Nilai ilmu itu tinggi. Dan diikuti oleh generasi setelah mereka. Tadi saya katakan ada di antara mereka yang sampai lupa makan gara-gara nuntut ilmu. Iya. Kalau kita, masya Allah tadi saya bilang lupa nuntut ilmu gara-gara makan. Ya ngaji ya, delitanya lapar saya. Ya kita belajar lapar. Belum mereka enggak. Kaum muslimin muslim, ada yang sampai berjalan 3 bulan tak pakai sendal. Tentu di sini tak pakai sendal, udaranya tropis. Kalau di musim dingin beku tangan kaki kita menginjaknya. Ya, kalau musim panas melepuh dia. Saya pernah orang salah pakai sandal saya di masjid. Tidak jauh dari jarak-jarak 150 meter ya, bukan 150 kilo, 150 meter. Saya coba di musim panas tidak pakai sandal, dari sini ke situ seminggu dah hilang sakitnya. Seminggu dah hilang. Untung ada bapak tetangga masjid itu tahu dia panas kan, dikasih sandal dia. Dan alhamdulillah itu dikembalikan tidak bau dia. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi mereka bisa berjalan untuk cari ilmu dalam waktu yang lama. Seperti Abu Tahir As-Silafi rahimahullah ta'ala. Ada orang
Ya, namanya Abu Tahir As-Silafi, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Silafi, wafat 576 Hijriah. Dia katakan, saya tinggal di Iskandaria ini 60 tahun lamanya, 60 tahun lamanya, tidak pernah menikmati indahnya pantai Iskandaria itu kecuali dari apa namanya ini, dari tingkap pintunya, tidak pernah turun ke pantai itu. Subhanallah. Tidak sehat terus di Kampung Matawi belajar. Ingat, dia wafat umurnya hanya 103 tahun. Itu tidak sehat lah. 103 dan malamnya dia masih ngajar seperti ini, besok selepas salat subuh meninggal dunia. Tapi jangan doakan saya malam besok pula. Tunggu dulu. Iya. Nah, kaum muslimin ada semua. Saya tutup dengan sebuah kisah. Tunggu dulu. Nabi Musa kan masyhur kisahnya. Menuntut ilmu kan? Ya, padahal dia Nabi paling mulia. Harus menuntut ilmu pada Nabi yang di bawah dia levelnya. Ya, Nabi Khadir alaihissalam. Tapi Nabi Musa tidak sabar dia. Cuman nak sabar sih? Berat ujiannya. Naik kapal, dah gratis, dibocorin. Tentu takut dia. Merusak. Nampak anak kecil main-main dibunuh tanpa dosa. Sah? Tidak sabar dia. Nampak dinding yang meruntuh dia tegakkan, padahal di situ tidak minta makan, tidak dikasih kan, tetamu tidak diterima. Tapi dia akhirnya Nabi Musa tidak bisa sabar, akhirnya dapat 3 ilmu saja. Lalu dijelaskan oleh Nabi Khadir, adapun kapal begini, sebab kalau tidak dilubangi nanti tidak dirusak, dirampas oleh penguasa zalim. Anak kecil ini kalau dia besar nanti menyusahkan orang tuanya. Dan sedangkan ini, dinding ini ada harta anak yatim, 2 orang anak yatim yang nanti akan mereka ambil ketika mereka dewasa. Dari mana ilmu itu? Dari Allah. Jangan coba-coba bunuh anak kecil dah. Itu tidak ada ilmunya. Ini jangan pula kayak Nabi Ibrahim nanti, ya bunuhlah saya kan ya, bantai katanya. Enggak. Ya, itu ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang nyuruh berdosa, Allah yang nyuruh berdosa, itu kan ayah yang nyuruh bantai berdosa. Bantai orang. Ayah yang nyuruh berdosa enggak? Berdosa, karena tidak ada ayah untuk membunuh orang. Nah, jelas? Baik. Ada sebuah kisah menarik, wallahu alam, seperti disebut oleh Imam Al-Khatib dalam Al-Faqih wal Mutafaqih atau dalam Syarah Ashabil Hadis. Ada seorang anak muda berangkat ke kota Baghdad pergi belajar dengan tekad tak pulang kecuali sudah menguasai ilmu para fuqaha Baghdad itu. Pokoknya semua ilmu tentang fikih di Baghdad dia harus sudah kuasai. Baru sekitar beberapa bulan dia di Baghdad, datang surat dari ibunya. Apa dia lakukan? Kalau saya baca ini, jangan-jangan saya disuruh pulang. Dan jangan disuruh untuk nikah pula. Ya kalau sudah nikah terkobek kan, terikat kan. Akhirnya dia tidak buka suratnya. Tidak lama selepas itu, sebulan datang lagi surat kedua. Tidak juga dia buka, karena cita-citanya belum terwujud, belum tercapai. Setelah itu datang pula 2 bulan setelah itu atau 3 bulan datang pula 1 surat lagi, tetap dia tidak buka. Karena cita-citanya untuk menjadi ulama belum tercapai. Setelah 4 tahun di Baghdad, siang malam pagi petang tak mengenal lelah, dia belajar dan rasanya sudah dapat yang dia inginkan.
Di kitab-kitab sudah dihafalkan, dan ilmu-ilmu tentang menjawab pertanyaan orang dia sudah ditelati. Nah, siap-siaplah dia nak pulang lagi. Dibukalah surat tadi. Ternyata surat pertama ibunya sakit keras. Surat kedua ibunya meninggal dunia. Surat ketiga ayahnya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sempat dia buka, kira-kira gimana? Hah? Pulang. Orang kalau sudah pulang sekali, tidak mau lagi berangkat itu. Iya, santri. Makanya tidak boleh minta libur terus ya. Ya, kalau perlu libur tidak usah pulang lah. Ya. Kalau tapi jangan dilarang pula Ustaz ya. Nah. Artinya apa? Akhirnya dia tidak pulang sampai tercapai yang dia inginkan. Kira-kira orang tuanya dapat enggak itu? Orang tuanya dapat enggak? Hah? Dapatlah. Karena anak itu hasil usaha orang tua. Kemudian tentu tak akan lupa kalau orang ulama anaknya soleh, anaknya lupa dia doakan orang tua. Hah? Anak yang soleh akan takkan lupa doa untuk orang tua. Tapi kalau anak yang kaya tapi tidak soleh, ingatnya membangun kuburan orang tuanya. Sahih? Sebagai baktinya, karena dia tidak punya lampu, sehingga meraba-raba di tempat yang gelap. Dipikirnya bikin keramik di kuburan ayahnya, meninggikan derajat orang tuanya. Bahkan itu justru merendahkan dirinya dan orang tuanya. Tadilah lampunya ndak hidup, ndak berilmu. Makanya kalau dipilih-pilih jadi anak yang berilmu atau jadi anak orang kaya? Wih, kalian mau jadi anak anak yang berilmu atau jadi anak yang kaya? Bilang dua-duanya. Gitu aja kok repot. Kalau bisa dua-duanya lah. Iya, saleh kita dengan ilmu, saleh pula harta kita dengan ilmu. Dan mungkin dah orang saleh banyak harta? Mungkin sekali. Tapi mungkin dah orang yang tidak saleh, orang kaya otomatis jadi orang saleh? Belum tentu. Apalagi hartanya harta tak halal pula. Nauzubillah. Tapi kalau kita dengan ilmu tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Jelas? Tuan tu halal haram payah kayu Ustaz. Salah tu. Salah. Banyak orang yang Masya Allah kaya raya dan saleh. Berapa banyak kegiatan-kegiatan pendidikan, ilmu, dakwah disupport oleh orang-orang yang memiliki harta, baik di sini maupun di luar negeri. Baik, akhirnya dia putuskan untuk pulang kampung. Pergilah ke pasar untuk bawa oleh-oleh untuk kerabat dan keluarga lah. Sampai di pasar, ada pula ibu-ibu penjual sayur berdebat masalah hukum fikih. Kebetulan pula masalah itu belum dia ketahui. Aneh, ama-ama tukang jual sayur lebih alim pula daripada gitu katanya. Akhirnya tidak jadi dia pulang. Berarti saya ada sesuatu yang belum. Alam putih kan dia. Akhirnya tambah lagi nutut ilmu. Dia kemana kaum muslimin dirahmati Allah? Apa sebab? Karena dia tahu bahwa ilmu ini sangat bernilai tinggi dan berharga. Akhirnya dia undur balik, belajar lagi, sehingga menjadi seorang alim. Nah, ini semua tidak mungkin dilakukan kecuali satu, dengan keikhlasan niat. Tanpa niat yang ringan pun berat, tapi dengan niat yang berat jadi ringan. Yang kedua dengan kesabaran. Karena sabar itu, orang yang sabar tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Apalagi
Di awal-awal kita kadang-kadang sedang terjatuh, tidak paham kita dengan. Tapi ingat ketika dia sabar, murid-murid di antara murid Imam Syafi'i rahimahullah, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, itu 40 kali dijelaskan oleh gurunya berubah. 40 kali dijelaskan. Awak 3 kali dah bongi-bongi semua anak-anak. Ini 40 kali sampai Imam Syafi'i katakan, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuk. Andainya ilmu ini bisa disuapin, saya suapkan ke mulut. Tapi sabar ya, guru aja sabar, masa kalian tidak sabar gitu kan? Guru aja sabar menerangkan, masa kita tidak? Yang ketiga, kecerdasan. Kecerdasan itu memang diperlukan, dan cerdas itu adalah mauhibah dari Allah dan bisa diminta. Salah satu cara mencerdaskan bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, bahasa Arab dan hafal Al-Quranul Karim. Itu sudah terbukti, diteliti orang-orang Muslim dan non-Muslim, bahasa Arab dan Al-Quranul Karim. Yang keempat, waktu jangan disia-siakan. Oleh sebab itu segala hal yang membuat kita menghabiskan waktu yang tidak berguna, hilangkan. Melamun, galau, rindu pulang, menangis, ya itu kan menghabiskan waktu tuh. Lebih baik pas sedih ambil Quran baca, atau pas lagi galau ajak kawan muzakarah, diskusi. Yes, ya? Dan kelima, harus ada ta'awun di antara kita sesama santri. Ya, jangan saya aja yang dapat, yang lain tidak boleh. Tidak. Kalau bisa semuanya sama-sama naik ke atas. Kalau perlu juara 1 istimewa 1, 2 dan 3. Semuanya istimewa. Oh. Jelas? Dan jangan lupa tawadhu, karena ilmu itu tanda dia bermanfaat buat orangnya tawadhu. Nabi Musa bukan sombong, tapi terbersit dalam hatinya saja. Nggak ada orang lebih alim hari ini daripada saya. Dia benar, cuman hal itu ditegur oleh Allah. Maka disuruh dia belajar sama Nabi Khadir untuk menurunkan tensi itu. Subhanallah. Iya, menurunkan tensi itu. Kita siapa? Nah, kemudian habiskan usaha kita, tawakal dan berdoa pada Allah SWT. Makanya Nabi saja yang dijamin Allah SWT diberikan ilmu dan arahan maksum, tapi masih tetap berdoa. Rabbi zidni ilma, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa alaihissalam. Jadi jangan lupa berdoa, dan ingat ada cara supaya doa kita mustajab. Doakan kawan kita. Sah? Sebab ketika kita doakan kawan kita, kita didoakan malaikat. Doakan. Jangan seperti ada kawan waktu itu nak masuk Libya 3 orang Ustaz. Ya, senior saya dulu. Berdoalah dia, ya Allah, luluskanlah kami bertiga. Tapi kalau cuma 1 saya sendiri, yang lain jangan lulus. Akhirnya yang 2 lulus, dia tidak lulus. Membantu orang itu memudahkan kita. Ada lagi cerita guru kami di Madinah. Tadi saya janji cerita terakhir tadi. Nah, sekarang yang terakhirnya. Nah, yang terakhir. Ya, guru kami si Muhammad Mukhtar Syinqiti menceritakan tentang salah satu mahasiswa. Dia pemuncak, cerdas. Di malam ujian datang seorang mahasiswa dari negara lain yang kurang inilah, minta catatannya untuk difotokopi. Ya kalau kita minta catatan untuk difotokopi, tentu yang pintar yang kita cari kan, difotokopi nanti dihafal, mudah-mudahan lebih mudah ngejawab ujian. Ternyata yang yang mumtaz ini, yang pemuncak ini, yang paling tinggi nilainya nih di kampus itu, karena waktu sudah kasih, akhirnya dia tidak mau bantu. Kamu selama ini kemana aja? Kan itu lagi. Mungkin ada juga sesuatu yang buat dia tersinggung, perasaan orang Afrika itu, akhirnya tidak dia berikan. Besok ujian yang mumtaz ini gagal, yang ini lulus.
Walillahi bi ibadihi su'un. Allah punya urusan dengan hamba-hambanya. Maka uruslah urusan hamba Allah yang lain, Allah bantu urus urusan kita. Jelas? Jelas? Paham itu? Jadi kita ini bukan bersaing tetapi berlomba dalam kebaikan, bisa saling menolong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kayaknya tidak ada pertanyaan, jelas semuanya. Sebab kalau bertanya nanti panjang ceritanya. Ya, saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ibarat megawi, tegawi negatal so. Ya Ustaz. Ibarat minum dah terlepas dahaga, makan dah konyang puluh. Jadi saya minta diri dilepas dengan hati suci, bukan jernih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Tanya. Sudah tutup. Tanya. Sebentar ini. Pokoknya kalau saya tidak dapat jawab, saya minta Ustaz Habib yang jawab. Ini ada penyakit anak-anak pesantren, Ustaz. Suka bosan. Ini apa obatnya, Ustaz? Bosan ngapain? Makan? Bosan di pesantren. Baik. Kemudian pengen pindah dan seterusnya. Bosan di pesantren. Kenapa? Karena belum menjadikan pesantren sebagai kebutuhan utama. Tanya. Saya yakin kamu tidak pernah bosan makan kan? Bosan makan enggak? Pernah bosan makan enggak? Kadang untuk masaknya 3 jam, makannya 30 menit. Sah? Itu aja rumusnya. Kalau antum menjadikan duduk di pondok ini sebagai kebutuhan pokok, tidak ada bosannya. Yang benarlah Ustaz dulu pernah bosan juga, iya. Sama apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan? Pernah kau rasakan juga. Cuman tadi saya katakan, kebutuhan saya kepada pondok itu harus lebih besar daripada rasa beratnya di pondok. Itu antum kalau pikir mencari untuk beratnya mencari makan itu, kalau gitu bisa bosan makan kita, sah? Iya enggak? Coba orang untuk cari makan, berapa lama dia kerja sehari? Ayahnya enggak kojo. Ayahnya ada kerja enggak? Ada. Berapa hari berjam dia kerja sehari? Ayahnya bekerja untuk cari makan berapa jam sehari? Minimal 8 jam. Dia makan berapa jam sehari? Waktu makannya. Kadang tak sempat makan, sambil berjalan makan ya kan? Kalau pikir-pikir, tidak usah bekerja. Kalau itu tidak usah tidak usah bekerja, berarti tidak usah makan, memberatkan aja. Cuman karena makan itu kebutuhan pokok, ilmu itu kebutuhan pokok, maka susah itu menjadi mudah jadinya. Sebab kalau tidak makan nanti, tahu tidak? Kalau tidak makan nanti, apa akibatnya? Awak sakit, orang rumah sakit hati, anak-anak itu. Jadi bayangkan itu, kalau kau bosan di pondok, besok lihat orang-orang yang tidak mau pondok dulu seperti apa jadinya. Sahih? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, banyak kawan-kawan setelah kita besar ini, kenapa saya tidak mau dulu ikut nasihat antum, katanya masuk pondok. Ya, sebab dulu image masuk pondok itu terbelakang. Image masuk pondok itu orang miskin-miskin. Image masuk pondok itu payan cekerajo. Sari rezeki. Ternyata alhamdulillah rezeki itu banyak. Ya, kerja itu banyak. Yang babitis katanya. Iya, keranjo banyak Ustaz. Ambo ketika tamat telepon senior kan, "Cuh, kalau pulang ke Indonesia, lihat do keranjo sih." Keranjo apa sepa namanya? Piti dak donya. Lalu saya timpali,
Ya, saya tak cari piti, saya cari rezeki. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk piti. Sah? Rezeki itu ada dalam bentuk sehat. Rezeki itu adalah dalam bentuk hati tentram. Rezeki itu adalah bentuk banyak sahabat. Rezeki itu adalah bentuk segala penyakit hati hilang. Sah? Dan tidak jarang pula awak yang rencana traktir orang lain mentraktir kita semua. Kan ada juga. Jangan malam kocok dituju. Jadi kaum muslimin, insya Allah ingat ikhwan ya, yang merasa bosan, ya, tidak ada orang bosan dengan makanan pokok. Dan ilmu adalah kebutuhan pokok kita. Ilmu agama. Ilmu yang non agama itu tidak sekolah bisa dapat. Tapi ilmu agama mesti dipelajari. Yang bikin pesawat itu bukan orang yang profesor doktor. Yang menemukan listrik tidak tamat SD. Ayah kita bisa ngurus kita 15 orang anaknya sarjana semua. Tidak sekolah tinggi. Tapi untuk masuk surga jangan coba-coba. Makanya doakan ayah kita yang sudah terlanjur tidak sempat menuntut ilmu dulu, mudah-mudahan di akhir usianya mau menuntut ilmu. Dan kita yang telah diberikan kesempatan untuk ilmu, jangan lupa mendoakan mereka. Jelas? Ayah kita dulu terpaksa mengalih karena memang itu hidupnya waktu itu. Nah, sekarang kita diberikan kesempatan menuntut ilmu, gunakan sebaik-baiknya. Dan kalau Allah mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Allah yang mengurus, tak ada yang akan menyia-nyiakan. Allah beri petunjuk, tak ada yang bisa menyesatkan. Jelas? Soal rezeki, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki yang banyak itu di atas. Makanya sering menengadah. Tengok di bawah seketik bantah kita dibuatnya. Ya, kadang-kadang gara sejengkal tanah masuk dalam tanah. Kan gara-gara sejengkal tanah bisa masuk tanah. Aduh. Gara-gara sejengkal tanah bisa masuk tanah karena tadi jarang menengok ke atas. Padahal rezeki kita yang banyak di mana? Di atas. Minta pada yang di atas. Jelas? Insyaallah tidak ada yang bosan lagi tuh. Tidak ada yang bosan lagi. Tidak ada yang bosan lagi. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kadang-kadang kebosanan itu karena hal yang monoton. Maka perlu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat variatif. Perlu juga kita kadang-kadang jalan-jalan sedikit usahanya. Ngeledok ke laut namanya. Enak. Sambil bakar-bakar jagung tepi laut tu kan, misalnya. Dan sebagainya. Karena memang Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk tidak membosankan. Nabi memberikan kajian kadang dipilih waktu supaya masyarakat tidak bosan. Makanya ada liburnya. Ada libur. Tidak pakai libur sama sekali. Ada kan? Oh, ada libur. Alhamdulillah. Nah, ada libur itu digunakan dengan kegiatan yang nanti kalau lama-lama liburnya bosan pula di rumah tuh. Makanya bikin kegiatan yang bermanfaat. Tengok nenek, tengok atuk, tengok mama dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Pertanyaan hanya satu je. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.